untuk dealer Toyota dan bengkelnya sendiri sudah tersebar luas nggak sih Tante? Nah, semuanya ada dan bahkan untuk dealer-dealer resminya Toyota sudah bekerja sama dengan Innova Community dan membernya yang mau servis atau ada kendala bisa menghubungi dan mendapatkan diskon khusus untuk komunitas. Privilege-nya adalah diskon khusus. Iya, betul. Apakah aku harus bergabung? Ayo bergabung, Mbak. Tante Siska ini sebagai tergabung dalam komunitas pastinya kan sering touring. Iya. Boleh dong sharing kira-kira ada rute-rute touring yang mungkin memicu adrenalin Tante nih dan teman-teman. Oke, kalau untuk di daerah Jawa mungkin di daerah ini ya Dieng dan Bromo. Kenapa harus Dieng dan Bromo? Jalurnya kalau apalagi kalau untuk di Dieng itu untuk naik apalagi sekarang kan ada Sikarim ya itu ya tanjakan Sikarim itu kan benar-benar ekstrim itu. Tapi kalau untuk inovasi masih oke lah, masih kayaknya nggak ada yang mogok-mogok di situ. Nggak perlu matiin AC ya Tante? Nggak perlu. Terus di Bromo juga memicu adrenalin juga, karena sebenarnya kalau di Bromo itu untuk masuk ke lautan pasirnya itu kita bisa, tapi dengan izin khusus dan ada biaya khusus juga. Dan untuk misalnya untuk Innova masuk ke situ juga aman sih sampai sekarang. Tapi ya memang memacu adrenalin itu. Iya. Biasanya sekarang kalau mau touring harus ini ya, pemandangan harus estetik ya. Iya, betul. Ngasih makan sosial media biasanya. Betul, sangat betul itu. Dieng dan Bromo itu. Tapi itu kan kalau di Pulau Jawa. Kalau di pulau lain Tante? Lombok. Terus sama Sumatera. Kalau Lombok tantangannya seperti apa? Bukit-bukit. Bukit-bukit. Utara berarti ya? Iya. Berarti untuk Innova nggak usah matiin AC lagi ya? Iya, masih bisa langsung menanjak. Oke, tapi ada etika berkendara nggak sih Tante kalau pada saat konvoi itu teman-teman? Ada. Kalau di Innova Community sendiri kita mempunyai campaign gatel, di mana itu gerakan tertib lalu lintas dan kita singkatannya gatel gini ya, harus digaruk ya. Singkatan dari gerakan tertib lalu lintas. Kita itu kolaborasi dengan Kompas dan juga waktu itu didukung oleh Korlantas RI, di mana gerakan kita itu no strobo, no sirine, sama no escort. No escort itu patwal ya. Nah, karena kan sekarang komunitas itu kan kebanyakan kalau sudah rombongan itu jadi kesannya arogan ya. Kesannya arogan, apalagi nanti pakai strobo, pakai sirine, apalagi pakai pengawalan. Sedangkan itu sebenarnya bagi kami sebenarnya bisa tidak memakai strobo, sirine dan pengawalan karena kita bisa menggunakan rakom. Jadi kita misalnya mau konvoi, jangan konvoi panjang-panjang yang akan mengganggu pengguna jalan yang lain gitu. Jadinya kita bisa membuat tips kami itu bisa membuat perombongan. Jadi perombongan cuma 10 orang maksimal 15. Jadi itu akan bertahap dan nanti kan kita akan ketemu di salah satu titik kumpul seperti itu untuk menghindari sih seperti itu. Dan juga kita sangat sangat memberikan masukan ke member kami untuk selalu mengutamakan keselamatan seperti itu. Dan kita juga tidak harus satu rombongan harus kita sebutnya satu rencengan ya, nggak perlu. Kalau memang istilahnya nggak perlu karena selama istilahnya jalanan tidak memungkinkan ya nggak apa-apa, kita gabung sama pengguna jalan yang lain. Tapi kalau boleh sharing lagi, konvoi terjauh, rute terjauh mana Tante? Kalau rute terjauh, kalau dari Jakarta ya, kalau untuk yang ke timur itu ke Lombok, kalau ke Sumatera ke Aceh. Lombok, kalau Jawa, kalau Sumatera Aceh. Iya, kalau dari Jakarta. Tapi kalau misalnya teman-teman Kalimantan sendiri, paling ya Kalimantan dari Kalimantan Selatan ke utara gitu. Sulawesi. Kalimantan juga sudah. Spill Tante. Untuk dealer Toyota dan bengkelnya sendiri sudah tersebar luas nggak sih Tante? Nah, sudah tersebar luas bahkan untuk di di Sumatera, Jawa pastinya ya. Terus untuk di Bali, Bali itu kita menyebutnya Bali Nusra karena sekalian Nusa Tenggara. Untuk di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi semuanya ada dan bahkan untuk dealer-dealer resminya Toyota sudah bekerja sama dengan Innova Community dan membernya yang mau servis atau ada kendala bisa menghubungi dan mendapatkan diskon khusus untuk komunitas.
privilege-nya adalah diskon khusus. Iya, Apakah betul. aku harus bergabung? Ayo bergabung, Mbak. Oke, kalau misalkan kita lihat untuk Sumatera, Jawa, dan Kalimantan ini bisa dikatakan pasar dari Toyota ini sudah ajak gitu ya, sudah ada gitu. Kalau misalkan untuk Timur Indonesia, Ya. Mas Ogi, apakah sudah ada, udah sama-sama berkembangnya begitu? Iya, karena kita lihat juga kebutuhan untuk mobilitas di Timur Indonesia sekarang juga sama ya. Infrastruktur di sana juga udah sangat berkembang pesat ya. Jadi Betul. kita juga dari beberapa puluh tahun yang lalu sudah memang ada beberapa dealer yang kita bertugas di daerah Timur Indonesia. Ada Hasrat Abadi, juga ada Sinar Suri yang di Timur Indonesia seperti di Papua, di Ambon, di Sulawesi Utara ya. Terus kalau ke bawah itu kita memang sudah ada beberapa dealer yang bertugas di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Jadi setiap pulau kalau misalnya kita mau touring nih sampai ke Maumere misalnya ya, Iya. biasanya ke Maumere kalau di timur di daerah selatan itu kita ada beberapa titik yang memang sudah ada network kita di situ. Oke, ini kira-kira kalau misalkan dari Toyotanya sendiri ada kerjasama dengan komunitas tidak untuk melakukan touring apa sekalian, mungkin bisa memang, dikatakan promosi sesuatu? Kalau di Indonesia kebetulan kita punya TOC, Toyota Owners Club ya. Nah, memang mereka adalah kita sebut sebagai komunitas-komunitas yang independen. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah menunggangi istilahnya ya teman-teman komunitas, tapi kalau misalnya mereka mau melakukan touring, kita pasti full support. Gitu. Full support. Iya. Oke, mungkin terakhir Tante untuk closing statement dan juga Mas Ogi dengan adanya peralihan nih dari yang tradisional pun konvensional ke mobil EV ataupun hybrid. Ini harapannya seperti apa sih? Boleh ke Mas Ogi terlebih dahulu? Mungkin harapannya adalah untuk next development-nya nggak cuma dari Toyota, tapi kita berharap bakal banyak lagi yang diinvest di Indonesia. Amin. Kenapa? Berharap dengan ini kita dapat memajukan ekonomi, tidak hanya ekonomi dari sisi otomotif, tapi juga dari UMKM. Karena kita tahu sendiri industri otomotif adalah industri yang padat karya. Ada juga karyawan di situ yang beribu karyawan, ada supplier-supplier kita, ada industri pendukung seperti oli, ban, parts gitu ya. Nah ini yang tidak hanya menopang hajat orang banyak, tapi juga menyumbang pajak. Jadi diharapkan juga nanti pemerintah juga memberikan insentif-insentif khusus ya, terutama bagi produksi dalam negeri yang TKDN-nya di atas 70-80%. Berharap juga bisa mempercikan market pasar di Indonesia yang sekarang lagi lesu juga ya. Berharap dengan banyaknya produksi di dalam negeri, memajukan ekonomi Indonesia, juga research di sini. Jadi pengembangan teknologi juga kita tidak tertinggal dari negara-negara lain sih. Itu aja sih mungkin. Oke, baik. Untuk Tante Siska, harapannya seperti apa Tante? Harapannya untuk terutama masyarakat sama member-member Innova Community sendiri untuk kedepannya bisa lebih menggunakan untuk mobil hybrid, karena kan sebenarnya kita punya tujuan untuk menuju net zero emission ya. Dan juga harapannya untuk Toyota sendiri untuk memproduksi mobil hybrid yang lebih banyak variasinya, karena kan kalau mungkin untuk saat ini ada yang balik lagi kaum mendang-mending masih wah hybrid mahal gitu kan. Ternyata kalau mau beli Innova yang hybrid akan mahal, bisa ada yang adiknya Innova yang sekarang sudah mulai jalan ya Mas Ogi ya. Mudah-mudahan ya. Itu aja sih dari kami. Oke, tapi mungkin ini jadi ada tambahan lagi. Dari teman-teman komunitas sendiri sudah mulai beralihkah dari yang konvensional ke hybrid? Iya, kebanyakan untuk dari kami itu ada yang beralih, ada yang nambah unit. Oh, dan seperti Tante Siska iya. yang nambah unit ya. Tapi kalau saya Yaris beda, Yaris Cross kan. Kalau dari teman-teman kami banyak juga yang sudah menggunakan Innova Hybrid. Untuk saat ini tetap dari Innova sendiri, dari Innova Community sendiri akan merangkul member-member kami yang mempunyai Innova yang dari tahun pertama, generasi pertama yang 2005 sampai dengan yang hybrid. Dan untuk yang hybrid itu kita buatkan WAG khusus, WhatsApp group yang khusus yang dimana kita bisa membahas di situ
hybrid gimana, teknologinya gimana, kalau ada kendala bagaimana. Jadi biar lebih fokus aja. Baik, terima kasih banyak insight-nya Tante Siska dan juga Mas Ogi. Sama-sama. Tentunya obrolan kita ini sangat bermanfaat, insightful, inspiring begitu ya. Semoga masyarakat yang masih bingung ataupun galau nih kira-kira memilih mobil apa nih, konvensional ataupun hybrid, jangan lupa datangnya kemana? Ke Toyota. Toyota. Terdekat Anda. Baik, terima kasih banyak Thank you, Mas Ogi terima dan kasih. Tante Terima kasih, Siska. Demikian Mbak. sudah Ototech Podcast yang ngobrolin teknologi dan otomotif. Teknologi jalan terus, ngegas tanpa batas. Saya Arisari pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Thank you.